Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di pagi hari ini di depan kita sudah ada sebuah mobil leather frame keluaran Isuzu, yaitu Isuzu Panther dengan jenis Grand Touring tahun 2001 atau generasi pertama dari generasi Grand Touring Panther. Mobil ini adalah mobil dengan basis leather frame, mesinnya diesel 2500 cc yang sangat legendaris di Indonesia. Ya, ini adalah generasi Panther yang ala-ala SUV. Jadi sebenarnya kan Panther itu aslinya adalah mobil komersil ya, seperti si Kijang, yang memang sengaja dibuat untuk bersaing dari Isuzu. Jadi awalnya itu adalah mobil bermesin diesel, pick up, kemudian diubah. Bahkan di era tahun 2000-an awal kita bisa lihat mobil ini banyak dijadikan angkutan umum. Mobil-mobil dengan leather frame memang bisa diubah-ubah ya, bodinya tergantung dari kebutuhannya. Nah, ini sendiri adalah sebuah mobil dengan kapasitas 7 penumpang yang dibuat dengan ala-ala SUV. Karena memang di awal tahun 2000, SUV itu pilihannya yang besar adalah Land Cruiser, Pajero. Serta yang kecil itu pilihannya cuman mungkin kayak CR-V, cuman CR-V waktu itu susah ya. Tapi Taruna dan si Panther ini salah satunya. Dan waktu di zamannya memang belum ada Fortuner dan Pajero Sport, sehingga mobil ini bisa dibilang main sendiri nih si Grand Touring. Karena compare to Innova yang sebenarnya mereka adalah sama ya, cuman ini tuh kesannya jadi SUV. Ya, ini adalah Panther Grand Touring tahun 2001 dengan transmisi matic, transmisinya konvensional. Nah, ini yang khas dari Panther Grand Touring, di zamannya dia punya konde di belakang kayak gini nih. Ban serapnya ditempel di belakang. Jadi memang siluet atau shape of body, bahasa desain bodinya itu SUV banget, SUV klasik ya. Karena memang SUV dulu itu salah satu ciri khasnya dia punya over fender yang besar-besar di sepanjang bodinya, velgnya juga besar, bannya besar, dan ada ban serapnya di belakang. Ini kemarin baru saya dapatkan dari seorang perwira ya, TNI ya. Kita bisa lihat warnanya ini army banget, warna-warna coklat gitu, dan di bawahnya juga dual tone. Jadi memang di zamannya kayak mobil Krista dulu, Kuda, Panther itu ada dua warna. Jadi bagian atas sama over fender itu biasanya beda. Dan ini mobil mesinnya sangat legend, dan bahkan dia sangat sanggup dan kuat buat minum solar busuk, yaitu biosolar. Dan percuma nih, meskipun kalian isi dengan Dexlite atau Pertamina Dex atau bahkan diesel dari si Shell ya, output tenaga yang dikeluarkan itu sama-sama aja. Jadi ya mendingan ngisi solar ya kan Bray. Yang penting ya, karena sekarang biosolar jadi harus sering-sering dilihat filter solarnya, kemudian ya sering harus dicek secara berkala ya. Mobil ini bisa dibilang juga irit. Untuk yang transmisi matic seperti yang di depan kita ini, mungkin solarnya 1:10. Jadi kemarin gue sempat ngisi berapa kali gitu ya ke pom bensin Pertamina 200.000 solar, itu posisi jarumnya udah hampir kuning, dan itu selalu full tank. Jadi 200.000 full tank dan bisa gue bawa kemana-mana. Nah, untuk mobil ini sendiri sistem pengeremannya asli belum ABS, EBE, EBD, dan EBA juga belum. Terus juga fitur safety-nya dia belum ada airbagnya, bahkan kanan kiri belum ada airbag ya, di zamannya memang belum ada ya. Sampai zaman yang terakhir tahun 2019 juga belum ada. Bahkan di tengahnya juga itu kayak misalnya seat belt itu tambahan ya Bray. Oh iya, ini bagian dalamnya udah nggak orisinil ya. Harusnya di zamannya Grand Touring Panther ini masih menggunakan jok dengan bludru. Nah, ini udah diganti sama yang punya sebelumnya menggunakan semi kulit, dan juga setirnya udah diganti menggunakan Panther yang generasi terakhir ya, di atas 2008 kalau nggak salah. Dan juga ini door trimnya dilapis sama kulit sintetis, sudah nggak ori. Karena memang gua kemarin pengen nyari mobil ini yang kondisinya benar-benar orisinil itu susah. Jadi dalamnya orisinil, luarnya udah cat baru gitu. Jadi memang nyari Panther Grand Touring generasi pertama yang masih ting-ting, yang masih orisinil tuh susah. Dan ini alhamdulillah akhirnya ketemu, catnya masih ori ya, meskipun 1-2 ada lesung pipit kayak gini nih. Ya ini wajar ya, karena memang sudah dipakai over 20 years di Indonesia, dan kilometernya juga udah di atas 250 km, 250.000. Tapi it's still bawanya tuh masih enak banget. Jadi Panther ini dieselnya dia tuh udah punya turbo ya. Jadi si Grand Touring ini adalah generasi Panther pertama yang dikasih turbo, tapi
to be honest, turbonya ini bukan turbo untuk kencang-kencangan atau nambahin powernya, tapi based on data yang gue baca, turbo ini dipakai untuk mengurangi emisi. Karena memang lo nyalain Panther pagi-pagi di rumah lo berasa lagi di proyek. Itu bau solarnya khas banget lah. Karena memang truk-truk NKR, Isuzu, Elf itu sama mesinnya semua. Bedanya hanya di kaki-kaki dan mungkin sasisnya ya, lebih panjang wheelbase-nya. Oke, kita ngomongin sejarahnya panjang juga, udah 5 menit pertama. Jadi si Grand Touring generasi pertama Matic, ya gue dapetinnya sangat amat mulus. Kemudian juga masih orisinil, catnya masih ori, jarang dipoles. Gue berapa kali nemu, karena ini mobil, sekali lagi ya, ini mobil irit. Jadi orang yang beli kebanyakan itu jorok, nggak dipelihara ini mobil. Jadi ya kotor lah, dalamnya jelek, luarnya juga sering dipoles, juga udah banyak yang mengsol-mengsol. Jadi nyari Panther Grand Touring generasi pertama yang kondisinya kayak gini tuh susah. Dan harga pasaran Grand Touring tahun 2001 yang manual automatic itu start from 100 juta sampai 120, tergantung kondisi dan si surat-suratnya ya. Nah ini kemarin gue beli di angka 100 juta kurang sedikit, pajaknya hidup sampai Oktober 2022, pajak per tahunnya 1,9 juta. Dan ini adalah aksiden pertama. Ini mobil tadinya harusnya mulus semua, tapi kemarin dibawa sama supir gue, baru beli, kehajar sama motor kenceng banget. Tapi lo lihat nih, cuman lecet sama di sini agak keriting sedikit, tapi it's okay lah. Yang penting nggak kena bodi besinya kan. Dia juga dibanding sama Panther yang biasa ya, kita bisa lihat ini kaki-kakinya dia tuh lebih tinggi, entah mungkin shocknya beda. Kalau bannya juga mungkin beda, ditambah dia juga ada tambahan footstepnya, kemudian ada roof racknya, ditambah ada tambahan ini nih dari pemilik sebelumnya. Ini mobil masih sangat amat oke. Nah sekarang gue bicara tentang power mobil ini. Tadi kalau bensin irit ya, BBM-nya tuh irit 1:10, mungkin juga ini karena yang Matic ya. Kalau yang manual tentu bisa 113, 112. Dan perolehan harga BBM-nya juga murah, cuman 5.500. Tapi mobil ini itu ditarikan atasnya kosong ya, artinya ini mobil enak main di bawah. Jadi kalau kalian pakai mobil ini buat bawah mungkin 1 sampai 60, ini mobil enak banget. Torsinya berasa banget, tapi untuk buat nyari di atas 80 ke 100 itu perlu waktu lah. Jadi ini mobil sebenarnya nggak begitu enak kalau buat kalian yang suka ngebut-ngebut, tapi kalau buat kalian yang suka bermanuver, belok kanan, belok kiri, jalan di jalan yang rusak, ini mobil oke banget. Terus sekali starternya langsung nyala ya. Dan dashboard mobil ini dari generasi Grand Touring, dari generasi ini sampai 2019 terakhir gak berubah, sama sekali gak berubah, kecuali cuman warna. Jadi kalau ini kan warna dasarnya abu-abu. Nah kalau yang Panther terakhir itu warnanya hitam sama beige ya. Kalau ini abu-abu. Terus juga ada perubahan lagi di tengah. Kalau yang generasi terakhir tuh ada console box. Kalau ini masih kebuka kayak gini. Tapi lo beli kayak gini, lo beli console box selesai. Terus lo bayar apa? Lo mungkin ke orang interior, lo minta cat atau lo lapis warna hitam, selesai. Jadi lo bisa beli Panther Grand Touring dan ubah Grand Touring ini menjadi seolah-olah Grand Touring generasi terakhir dari Panther. Door trimnya hard plastik, cuman ini udah dilapis, nggak ori semua. Ini plastik semua, ada tweeter, kemudian power window, all auto. Electric power window, auto cuman di sisi driver. Gak ada power door lock. Manual seperti ini. Spionnya juga elektrik, tapi belum ada yang retract. Ini pengaturan spion. Fog lampnya terpisah, jadi semuanya terpisah ya. Kalau lo masuk lo bener-bener ngerasa kayak mobil di era 90-an. Bahkan untuk ini buat wiper, ini berasa jadul banget sih. Ini jadul banget. Dan ini buat wiper ya, tadi lampu ini buat wiper. Ini bahkan wipernya tuh yang model kayak zaman sedan Civic Maestro gitu. Ya kan tuh, diputer-puter begini, nggak bisa. Ya ini jadul banget sih dalamnya. Terus kita bisa lihat cluster dari speedometernya, hanya RPM, kemudian kecepatan, suhu mesin, dan juga konsumsi bahan bakar. Di bawah ada trip A, trip B, dan sudah digital. Kalau yang Grand Touring, kalau yang sebelumnya masih yang analog gitu. Kemudian, nah ini buat AC-nya ya, asik nih geser-geser bray, era 90-an banget ya. Bukan diputer-puter, geser-geser. Tapi AC dari Panther ini sudah amat sangat terkenal, dingin banget. Bahkan gue kalau pakai mobil ini, biasanya kalau malam tuh gue
antara gue matiin atau gue pakai jaket ya. Kalau hujan gue pakai jaket. Kaca spionnya udah ditambah karena ini ya, head unitnya ini adalah head unit yang nggak bisa dijadiin double din. Slotnya nggak ada, bray. Lo nggak bisa nyari slot double din di sini. Jadi itu yang agak horrible di Panther sih. Lo harus pakai single din atau single din yang bisa nekuk gitu kan, ada tuh ya. Atau pakai layar yang gini, dan di sini agak mengganggu sebenarnya. Visornya juga nggak ada lampu, nggak ada kaca, nggak ada hand gripnya di sini, kanan kiri nggak ada. Cuman di kiri doang nih penumpang satu. Di belakang juga ada kanan kiri. Dan lagi-lagi ini Panther punya double blower yang khas ya. Jadi double blower Panther itu ditaruh di baris ketiga. Jadi dan dia ada dua. Jadi yang di belakang juga dapat, bray. Yang di belakang dan yang di tengah dapat, tapi posisinya pas di atas kepala lo. Jadi kalau lo kenain kepala lo siap-siap harus pusing ya kelayakan, karena ini mobil AC-nya dingin banget. Kemudian buat mobil leather frame ya seperti halnya leather frame pada umumnya ya. Jadi di bagian bawahnya tuh memang dia agak tinggi, jadi lo agak nekuk duduknya. Nggak begitu nyaman memang. Apalagi bantingan dan suspensi mobil ini asli ini empuk banget ya. Dan lu kayak naik kapal, itu mobil goyang kanan goyang kiri karena masih menggunakan per daun. Tapi ini mobil secara singkat adalah mobil yang bisa lo andalkan kemanapun lo pergi, lo nggak usah khawatir karena dia bisa minum BBM yang jelek kualitasnya, dan lo nggak usah khawatir masalah spare part karena ini Panther mobil legend yang gue yakin bahkan spare partnya dijual di daerah-daerah di Indonesia. Nah ini Matic ya, jadi di sini Maticnya ada 4 percepatan. Dan ini alhamdulillah gue dapet kondisi Maticnya yang sudah dibongkar, jadi masih halus banget. Maticnya 4 percepatan kayak bentuknya. Handbrake-nya, parking brake-nya di sini. Dan nggak ada yang spesial dari mobil ini kecuali durability-nya ya. Ini mobil durable banget. Bahkan yang tadi gue bilang, ketika lo pakai Innova atau lo pakai Fortuner even itu juga durable, tapi ini lebih durable lagi karena ini mobil udah terbukti over 20 tahun yang generasi Grand Touring, bahkan yang generasi umumnya udah lebih dari 30 tahun di Indonesia dan orang jarang komplain. Bahkan kalau kalian perhatiin, Panther ini adalah mobil dengan harga second yang cukup bertahan dari tahun ke tahun dengan fitur yang minim. Makanya nggak salah kalau orang beli Panther itu adalah orang-orang yang punya histori. Misalnya gue sendiri kenapa akhirnya gue beli Panther, karena dulu waktu gue pertama kali bisnis, teman gue yang udah kaya duluan itu mobilnya Panther, bray. Panther Grand Touring tahun 2013 warna putih. Dan gue pernah pakai itu ke Cirebon. Ada rasa pengen kembali memiliki Panther sebenarnya karena itu mobil ini ya cukup menarik, cukup irit. Dan kenapa temen gue beli Panther? Karena sebelumnya dia pernah jadi supir mobil bosnya Panther. Jadi Panther ini kocak. Jadi orang yang punya emosional punya histori barang biasanya akan kembali ke Panther untuk for some reason lah ya. Nah, dashboardnya juga kayak gini. Dan ini lucu ya, dashboard mobil-mobil tahun 2000-an si Krista sama Kuda juga gini. Ujungnya besi, bray. Gitu, ujungnya besi. Dan cup holdernya cuma di sini doang nih. Nih, sama lah kayak waktu mobil Kijang Krista tuh LGX gak ada cup holder di depannya, jadi lo harus kasih tambahan. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Konsol box juga cukup besar. Di bagian belakang cukup spacey juga, cukup luas juga, bisa kita lihat ya. Ya, sampai baris ketiga cukup spacey juga, dan ada juga AC-nya. Gitu. Jadi kalau buat interior, karena di mobil juga udah tua kali ya, kalian udah apal lah dalamannya. Cuman gue sedikit cerita itu aja. Sekali lagi kita lihat bagian luarnya ya. Keren. Ini dapat yang masih orisinil dengan kondisi antik seperti ini susah banget dapatnya, asli. Susah banget. Ini adalah mobil simpenan punya, yang tadi gue bilang ya, punya prajurit. Dia mungkin punya rezeki, dia mau ubah, katanya sih dia mau sekolah, ada dijual ke gue. Kemarin gue beli 100 juta kurang sedikit, pajaknya hidup, plat nomornya B genap Jakarta Timur. Oh, yang Grand Touring generasi pertama ini juga, ini tambahan ya, harusnya nggak chrome kayak gini, ini harusnya masih warna hitam plastik biasa, cuma dikasih tambahan. Jadi ini juga gak nyala. Velgnya juga R15. Dan yang gue suka ini mobil masih bener-bener kerawat, bray. Bahkan lampunya itu masih bening banget ya. Nggak tahu dia baru ganti atau memang dijaga atau jarang dipakai keluar. Karena memang untuk Panther dengan usia 20 tahun, kilometernya baru 250 km, 250.000 km, itu masih termasuk low kilometer. Gitu, oke. Terima kasih buat nonton. Buat kalian yang mau beli Panther, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian.
bisa menjadikan referensi buat kalian. Dan buat yang cari mobil dengan kapasitas 7 seater, gampang perawatan, BBM-nya irit, you should think about this car. Oke, thank you for watching. Jangan lupa dikasih like dan di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.